Halo anak-anak, berjumpa lagi kita hari ini. Kita akan kembali membahas pembelajaran kita tematik 1C subtema 3. Hari ini kita akan membahas pelajaran 5. Bagaimana anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya? Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita akan mulai dengan pelajaran matematika hari ini ya. Kita akan berhitung ya, anak-anak, seperti biasa kita akan belajar menghitung banyak benda dengan melihat gambarnya ya. Di sini sudah ada 6 gambar ya, berbagai bentuk makanan kecil yang mungkin anak-anak pernah makan ya. Baik, untuk gambar yang pertama itu ada makanan yang namanya pastel. Berapa kira-kira jumlahnya? Coba anak-anak hitung. Ya, di sini Ibu Murni menemukan jumlah pastel adalah 16. Lalu kue talamnya berapa? Ya, 12. Lalu pisang gorengnya ada berapa anak-anak? Ya, ada 14. Bolu kukusnya ada berapa? Ya, 14. Lalu kue lapis 19 dan lempernya ada 17 ya. Bagaimana anak-anak sudah menemukan ya jumlah dari makanan-makanan ini? Nah, kita belajar menghitung ya dari gambar yang ada di sini, dan ini dikelompok setiap jumlah makanannya ya. Ada yang berderet ke bawah itu 3-3, ada yang 2-2, ada yang 4-4. Coba perhatikan ya, untuk mempermudah kita dalam cara menghitungnya ya. Kita akan mengerjakan soal dari tadi jumlah makanan kecil yang sudah kita hitung. Sekarang nomor 1, makanan yang paling banyak adalah ya kue lapis. Kue lapis tadi ada berapa jumlahnya anak-anak? Ya, 19. Makanan yang paling sedikit adalah kue talam. Jumlahnya 12. Lalu makanan yang lebih banyak dari pastel adalah ya, pastel tadi jumlahnya 16 ya. Jadi yang lebih dari 16 yaitu kue lapis 19 dan lemper 17. Sekarang makanan yang lebih sedikit dari lemper. Lemper itu 17, berarti yang kurang dari 17 yaitu kue talam 12, bolu kukus 14, dan pisang goreng 14. Nomor 5, makanan yang lebih banyak dari bolu kukus. Yang lebih banyak dari 14 tetapi lebih sedikit dari kue lapis 19 ya, yaitu kue pastel 16 dan lemper 17. Jadi yang lebih dari 14 adalah 16 dan yang kurang dari 19 adalah 17. Bantulah Nina menjawab soal-soal berikut, lingkarilah jawaban yang tepat. Ya, di sini Bu Murni memberikan tanda centang saja ya untuk jawaban yang tepat. Makanan apa yang lebih banyak? Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada lemper 17 dan pastel 16. Mana yang lebih banyak anak-anak, 17 atau 16? Ya, 17 ya. Kalian boleh melingkari ya, jumlah lempernya itu kalian tulis lalu kalian lingkari. Nomor 2, makanan apa yang lebih sedikit? Bolu kukus 14, kue talam 12. Mana yang lebih sedikit? Ya, 12 ya. Lalu makanan apa yang sama banyak? Kalau dari yang kita lihat ini, pastel 16, bolu kukus 14. Oh, tidak sama jumlahnya.
pisang goreng 14 dan bolu kukus 14. Berarti jawabannya yang di bawah ini. Bisa ya anak-anak ya? Coba kalian amati ya, supaya kalian tidak bingung. Kalau bingung kita ulang lagi, nanti diulang lagi anak-anak melihat video ini ya. Isilah titik-titik dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalian lihat di sini anak-anak, untuk soal yang pertama di kotaknya itu ada 16, lalu di ujungnya itu ada 16 juga. Kira-kira jawabannya apa ini? Ya, sama dengan, karena nilainya sama ya, sama-sama 16. Lalu 12 dan 19 bagaimana? Kalau lihat dari satuannya, berarti 12 itu kurang dari 19. 18 dan 11 ya, satuannya untuk 18 itu 8, lalu 11 itu satuannya 1. Berarti dia 8 dan 1 ya, berarti 18 itu lebih dari 11. Lalu 14 dan 17, jika dilihat puluhannya sudah sama, satuannya berbeda dan angkanya bagaimana? 4 dan 7 ya. 14 itu satuannya 4, 17 itu satuannya 7. 4 dan 7. Nah, ya berarti 14 itu kurang dari 17. Ya, paham ya anak-anak? Ayo bercerita. Nina membantu ibu membuat kue. Sebelumnya Nina mencuci tangan lebih dahulu. Kegiatan Nina tampak pada gambar di bawah ini. Ayo urutkan gambar-gambar berikut. Berilah nomor 1 sampai 4 sesuai urutan yang tepat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk mengamati gambar, dan dari sini kita akan belajar mengurutkan satu kegiatan ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya, bahwa di sini ya Nina dan ibunya itu sedang membuat kue, lalu kuenya akan dimakan bersama-sama dengan keluarganya semua ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang kegiatan yang nomor 1 yang mana kira-kira? Ya, yang ini ya. Di sini digambarkan bahwa Nina membantu ibu untuk mulai membuat kue. Jadi dia mencuci dulu bahan-bahannya, mempersiapkan dulu tempat untuk kuenya. Lalu selanjutnya, nah mulailah ibu dan Nina membuat kue. Di gambar ini terlihat ibu sedang memproses adonan kuenya ya, di mixer adonan kuenya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kuenya sudah mulai dimasukkan ke dalam oven atau dipanggang ya. Lalu kegiatan yang terakhir adalah kue yang sudah jadi, lalu Nina dan keluarganya duduk bersama-sama, makan dan minum teh bersama. Nah, ini ya anak-anak. Jadi kita akan belajar mengamati sebuah kegiatan, lalu kita mengurutkan, dan nanti satu saat kita bisa menuliskan cerita. Apa sih cerita dari gambar-gambar ini? Anak-anak belajar mengarang, belajar menulis sebuah cerita melihat dari gambar. Ya, anak-anak, kita akan berlatih untuk mengerjakan soal matematika. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Hitunglah banyak benda pada gambar. Jawablah pertanyaan sesuai gambar. Nah, kita akan melihat dulu di sini jumlah penghapus itu 15, rautan 14, pulpen 14, buku 19, penggaris 12, dan pensil 16. Coba kalian hitung ya anak. Di dalam koperasi itu ya, yang ada di gambar sebelah ini ada benda-benda.
Ya, Bu Murni menemukan jumlah ini, anak-anak juga ikut menghitung di rumah ya. Ya, anak-anak, dari soal nomor 1 tadi, setelah kita menghitung jumlah benda yang ada di koperasi, kita akan menjawab pertanyaan dari gambar-gambar tadi. Yang pertama, bagian A, benda apakah yang lebih banyak dari penghapus? Ya. Jika kita melihat jumlah penghapus itu adalah 15. Nah, yang lebih banyak dari 15 adalah pensil, yaitu 16, dan buku 19. Benda apakah yang lebih sedikit dari pensil? Benda apa yang lebih sedikit dari 16? Jawabnya adalah penggaris 12, rautan 14, dan pulpen 14. Sekarang benda apakah yang paling banyak? Yaitu buku sebanyak 19 buah ya. Lalu yang paling sedikit penggaris yaitu 12. Lalu benda apakah yang sama banyaknya? Ya, rautan ya, sama-sama 14. Manakah yang lebih banyak, buku atau penggaris? Buku itu 19 ya, penggaris itu jumlahnya 12, jadi jawabannya buku. Manakah yang lebih sedikit, penghapus atau pensil? Ya, penghapus itu jumlahnya 15, lalu pensil itu jumlahnya 16. Berarti jawabannya adalah yang lebih sedikit adalah penghapus. Ya, dijawab ya di buku kalian. Untuk soal nomor 2, isilah dengan bilangan yang tepat. Nah, anak-anak, sekarang ada pertanyaan bagian A. Bilangan di antara 12 dan 15. Ya, angka di antara 12 dan 15 apa kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Ya, 13 dan 14. Jadi 12, 13, 14, 15. Jadi di tengah-tengah antara 12 dan 15 itu adalah 13 dan 14. Lalu bagian B, bilangan kurang dari 14 yang lebih dari 11. Jadi bilangan ini dia nilainya kurang dari 14 tapi lebih dari 11. Tahu kira-kira jawabannya? Ya, ini ya. Kurang dari 14 itu adalah apa? 13. Ya, 13 lalu 14, kan urutannya begitu. Sekarang yang lebih dari 11? Ya, 12. Jawabannya 12 dan 13. Sekarang bagian C, bilangan yang lebih dari 16 yang kurang dari 20 adalah ya 17, 18, 19 ya. Jadi urutannya kan 16, 17, 18, 19. Jadi ini yang dicari yang tengah-tengah antara 16 dan 20. Ya, untuk nomor 3, berilah nomor sesuai urutan cerita, ceritakan sesuai urutan gambarmu. Jadi anak-anak, di sini kita belajar ya bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar membuat suatu cerita ya dengan melihat aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam gambar. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada Made yang datang ke rumahnya Tony dengan membawa sepeda. Ini kita beri urutan 1 ya. Lalu Made mengajak Tony untuk bermain sepeda di taman. Ini urutan 2. Setelah bermain ya, badannya kotor, lalu Tony mandi, membersihkan tubuhnya. Nah, ini urutan
urutan ceritanya seperti itu ya anak-anak. Jadi kita berlatih membuat suatu cerita ya, dari gambar itu akan lebih mempermudah kita untuk menulis sebuah cerita dengan melihat dari gambar-gambar ini. Pertanyaan untuk anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa membandingkan banyak benda? Ya, Bu Murni berharap anak-anak sudah mulai paham ya. Kita tadi sudah melihat contoh dari makanan kecil, makanan ringan yang kita hitung, lalu kita bandingkan. Lalu juga benda-benda yang ada di koperasi tadi seperti buku, rautan, seperti itu ya. Jadi membandingkan jumlahnya dengan kita melihat jumlah benda yang ada di gambar. Lalu pertanyaan kedua, apakah sudah bisa menyusun cerita sesuai gambar berseri? Jadi kita tadi membuat urutan dari kegiatan yang ada di dalam gambar ya, itu namanya gambar berseri karena ada urutannya. Ini nomor 1, 2, 3, 4 seperti itu ya anak-anak. Baiklah, hari ini kita tadi belajar matematika, bagaimana kita menghitung, lalu kita membandingkan jumlah benda dari gambar-gambar yang sudah ada di bukumu. Ya, Bu Murni berharap kalian terus mempelajari ini. Jika masih bingung, lihatlah contoh-contoh yang sudah kita bahas. Lalu, apakah anak-anak sudah bisa menyusun cerita? Nah, ini juga membutuhkan kalian ketelitian ya. Kalian lihat urutan dari kegiatan itu. Begitu ya anak-anak. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian. Kita akan belajar di lain waktu dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tetap bersemangat, tetap sehat, dan tetap bergembira. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye.